Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Bung Hatta menyatakan bahwa Indonesia harus mempunyai cara sendiri untuk menghadapi masalah politik internasional. Oleh karena itu, muncullah prinsip politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif sendiri memiliki makna yaitu konsep diploma yang menjadi landasan suatu kebijakan dalam suatu bidang politik dalam kancah internasional. Nah, jadi pada politik luar negeri bebas aktif sendiri memiliki 3 landasan, yaitu adalah landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal politik luar negeri bebas aktif adalah Pancasila. Mengapa Pancasila? Karena Pancasila adalah sebagai pedoman hidup berbangsa Indonesia. Nah, landasan ideal politik bebas aktif ini mengambil prinsip-prinsip melalui butir-butir sila Pancasila. Yang pertama ada prinsip ketuhanan, yang kedua ada prinsip kemanusiaan, yang ketiga ada prinsip kerakyatan, yang keempat ada prinsip persatuan, dan yang kelima adalah prinsip keadilan. Dan yang kedua adalah landasan konstitusional, yaitu terdapat pada pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea pertama dan keempat. Alinea pertama menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sedangkan pada alinea keempat menyatakan bahwa Indonesia ikut dalam ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, negara Indonesia pada saat itu masih belum memiliki rumusan yang jelas mengenai politik luar negeri. Namun, pada saat itu terdapat 3 pokok utama yang menjadi fokus negara Indonesia. Yang pertama adalah untuk memperoleh pengakuan dari kancah internasional mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan dari negara Belanda yang kembali mencoba untuk masuk. Dan yang ketiga adalah untuk menyelesaikan sengketa dengan Belanda melalui diplomasi dan bantuan negara ketiga maupun PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perlu diketahui, politik luar negeri bebas aktif Indonesia itu pertama kali muncul setelah adanya Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu negara Indonesia ini menjaga kedaulatan dan juga netralitasnya sebagai sebuah negara. Nah, pada masa itu, dunia ini terbagi menjadi 2 blok besar, di mana pada saat itu terdapat blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan juga blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dalam konteks Perang Dingin, negara Indonesia memilih untuk tidak memihak kepada blok manapun. Hal ini pertama kali disampaikan oleh Muhammad Hatta pada kongres yang dilaksanakan di New Delhi tahun 1947. Pada konferensi tersebut juga, Muhammad Hatta mengajak negara-negara Asia untuk bergabung demi perdamaian dunia. Keputusan ini didorong oleh kebutuhan negara Indonesia untuk memperoleh dukungan internasional tanpa terikat kepada salah satu blok. Hal ini mengingat ketidakpastian dukungan dari blok timur dan juga blok barat. Politik luar negeri Indonesia secara resmi terwujud pada September 1948 ketika Hatta menegaskan keinginan untuk tidak memihak. Sejak pidato Hatta, Indonesia menganut politik bebas aktif. Nah, pada saat itu Indonesia menolak keterlibatan dalam blok superpower dan pangkalan militer asing, sambil tetap berperan aktif dalam meredakan ketegangan internasional. Prinsip ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di masa yang akan datang. Nah, hal ini disesuaikan dengan kepentingan nasional dan situasi politik global. Sadarnya rakyat Indonesia akan taktik Belanda yang ingin memecah belahkan persatuan dengan mengubah Indonesia menjadi 7 negara bagian atau yang disebut dengan RIS, membuat rakyat Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan Indonesia ke dalam bentuk NKRI. Hingga pada akhirnya, tanggal 17 Agustus 1950, rakyat Indonesia mengubah kekuasaannya menjadi demokrasi parlementer atau yang disebut juga dengan demokrasi liberal. Dengan menganut sistem pemerintahan parlementer, negara Indonesia menganut landasan hukum UUDS 50 atau Undang-Undang Dasar 1950. Nah, apa sih parlementer itu? Parlementer itu sendiri adalah legislatif atau yang kita kenal sekarang itu seperti MPR, DPR, dan DPD. Cirinya yang pertama itu ada pada kepala pemerintahan, di mana kepala pemerintahan itu adalah Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya kepala negara saja. Dari tahun 1950 hingga 1959, Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet, di mana kabinet pertama adalah kabinet Natsir.
Pada masa kabinet ini, Indonesia berhasil memasuki PBB. Namun masa jabatannya hanya selama 6 bulan karena mosi tidak percaya dimunculkan oleh PNI terhadap kabinet ini, sehingga berakhirlah masa kabinet Natsir ini. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Kabinet ini berhasil mengajukan sejumlah kebijakan yang menguntungkan buruh. Berakhirnya kabinet ini disebabkan oleh penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri yaitu Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika dalam perjanjian Undang-Undang Kerjasama Keamanan, di mana dalam kerjasama ini Amerika memberikan bantuan militer dan ekonomi terhadap Indonesia. Hal ini terlihat bertentangan dengan politik luar bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Kabinet ini terlalu dianggap berpihak kepada kubu barat yang mengalami perang dingin terhadap blok timur. Kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara partai PNI dan Masyumi. Dalam kabinet ini dibentuk juga Saken Kabinet, yaitu kabinet yang disusun oleh berdasarkan para ahli, bukan anggota para partai. Keberhasilan Kabinet Wilopo adalah menyelenggarakan pemilihan umum, namun bukan untuk memilih presiden, melainkan mencari anggota konstituante, DPR, dan DPD. Berakhirnya masa jabatan kabinet ini disebabkan oleh terjadinya peristiwa Tanjung Marawah di Sumatera Selatan. Peristiwa Tanjung Marawah adalah peristiwa berdarah yang dilakukan untuk memperebutkan tanah milik Denny Platters Ferry Jining yang mengusir para petani yang menggunakan lahan tersebut, sehingga mengakibatkan 5 petani tewas dan mengakibatkan Ketua Serikat Tani Indonesia pada saat itu mengajukan mosi tidak percaya oleh parlementer. Kabinet yang keempat adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo, di mana kabinet ini memiliki prestasi berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1950, kemudian membatalkan utang Indonesia kepada Belanda di KMB. Jatuhnya kabinet ini dikarenakan perselisihan dengan TNI AD. Pengangkatan Bambang sebagai Kepala Staf TNI AD tidak disetujui oleh perwira TNI, sehingga aksi boikot dilakukan oleh perwira TNI. Hal inilah yang menjatuhkan kabinet ini. Kabinet kelima yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini berhasil mengatasi konflik TNI AD. Kabinet ini juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertama kali di tahun 1955, di mana pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Konstituante adalah sebuah dewan yang bertugas untuk menyusun undang-undang baru menggantikan undang-undang sementara 1950. Kabinet yang keenam adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua. Kabinet ini berkoalisi dengan Partai Masyumi dan PNI serta NU. Tidak tegasnya Ali sebagai Perdana Menteri terhadap gerakan separatis membuat Partai Masyumi dan NU menarik kembali anggotanya dari kabinet ini, hingga menyebabkan keretakan di dalam kabinet dan memaksa Ali untuk menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Sebelum memilih Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, Presiden Soekarno berpidato, di mana pidatonya menyatakan bahwa Indonesia tidak cocok dengan demokrasi liberal. Soekarno ingin melakukan demokrasi terpimpin. Hal ini menyebabkan perdebatan di antara para elit politik. Soekarno kemudian membentuk kabinet ekstra parlementer yang disebut dengan Kabinet Karya dengan mengangkat seorang Perdana Menteri non-partai, yaitu Insinyur Haji Juanda, sehingga dikenal juga sebagai Kabinet Juanda. Kabinet yang ketujuh adalah Kabinet Juanda. Kabinet ini dikenal sebagai sebutan Kabinet Zaken karena kabinet ini berisi para jajaran ahli sebagai menteri yang berasal bukan dari partai politik, melainkan dari para ahli. Prestasi kabinet ini yaitu Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang berisi mengenai penetapan batas laut teritorial Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh kabinet ini adanya percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini serta sidang Dewan Konstituante yang tidak kunjung selesai. Sebelum Kabinet Juanda dibentuk oleh Presiden Soekarno telah mengadakan sidang bersama Dewan Konstituante untuk menyusun undang-undang baru di tahun 1956. Namun hingga tahun 1959 Dewan Konstituante tak pernah dapat menyelesaikan undang-undang, serta masalah perebutan wilayah Irian Barat dengan Belanda juga tak kunjung selesai. Atas dasar ini pun akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan yang kita kenal dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959
dengan keputusan dibubarkannya Dewan Konstituante, menandakan berakhirnya demokrasi liberal dan bergantinya menjadi demokrasi terpimpin, serta kembalinya landasan negara Indonesia kepada Undang-Undang Dasar 1945. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai politik luar negeri Indonesia masa Soekarno demokrasi terpimpin. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin adalah periode di mana keputusan diserahkan kepada kepala negara. Masa itu terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, pada masa itu pemimpin dibolehkan untuk merangkap jabatan nih, misalnya merangkap menjadi pemimpin militer. Demokrasi terpimpin ini juga disebut sebagai masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Indonesia pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, pemerintahan pada masa itu dikenal juga menyimpang dengan UUD 1945. Bagaimana sih sifat politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Yaitu bersifat konfrontatif dan juga bebas aktif. Sebab politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin bersifat bebas aktif, revolusioner, dan cenderung berpihak kepada Blok Timur yang mengakibatkan Indonesia di dalam pergaulan internasional menjadi sempit. Ada 5 kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tahun 17 Agustus 1960. Yang kedua yaitu pembubaran Irian Jaya pada tahun 1962. Yang ketiga yaitu konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963. Yang keempat yaitu Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1964. Yang kelima yaitu adalah Indonesia ikut dalam gerakan non-blok pada September 1961. Kebijakan-kebijakan inilah yang mencapai cita-cita politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif. Pada masa demokrasi terpimpin, ada 4 dokumen yang dijadikan sebagai landasan politik luar negeri Indonesia nih, yaitu yang pertama UUD 1945, yang kedua yaitu Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Pertemuan Kembali Revolusi Kita. Yang ketiga yaitu Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul Jalannya Revolusi Kita. Yang keempat yaitu Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di muka sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. Itulah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Terima kasih semuanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Di Orde Baru ini, Indonesia tetap memegang prinsip bebas aktif. Bebas artinya Indonesia nggak ikut-ikutan blok barat maupun blok timur. Tapi kita tetap aktif dalam dunia internasional agar kita tetap menjaga perdamaian satu sama lain. Nah, cara pelaksanaannya dengan masa sebelumnya itu cukup berbeda nih guys. Contohnya yang pertama yaitu memperbaiki hubungan internasional. Dalam masa sebelumnya, Indonesia sempat konflik nih dengan beberapa negara. Contohnya yaitu Malaysia. Tapi di Orde Baru ini, kita Indonesia berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut agar tetap tercipta perdamaian di antara negara-negara kita. Nah, Indonesia juga tetap bergabung dalam PBB pada tahun 1966 setelah sempat keluar. Yang kedua yaitu pembentukan ASEAN pada tahun 1967. Indonesia ikut serta membentuk ASEAN bareng negara-negara Asia Tenggara lainnya nih guys. Tujuannya yaitu agar kerjasama dan ekonomi dalam kawasan ini tetap terjaga. Yang ketiga yaitu fokus kepada pembangunan ekonomi. Di masa Orde Baru ini, politik luar negeri emang dikerahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara maju lainnya seperti Jepang dan Amerika Serikat agar dapat bantuan dan investasi. Nah, investasi dan bantuan tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan ekonomi. Yang keempat yaitu sifat anti-komunisme. Karena di dalam negeri kita emang lagi memerangi komunisme,
Tentunya di luar negeri pun kita melakukan hal yang sama, yaitu tegas terhadap anti-komunisme. Hal ini membuat kita mendapatkan perhatian lebih atau bisa dekat dengan negara-negara barat. Namun, walaupun secara resmi mereka nggak sepihak. Yang kelima yaitu peran Indonesia dalam dunia internasional. Di internasional, Indonesia cukup aktif dalam organisasi, contohnya gerakan non-blok. Di sini, kita sering menjadi penengah atau pendukung negara-negara berkembang. Yang keenam yaitu akhir Orde Baru. Sayangnya, pada masa akhir Orde Baru, politik luar negeri ini cukup melemah, guys. Hal ini disebabkan karena krisis ekonomi dan isu pelanggaran HAM di Timur Timur yang menyebabkan Indonesia mendapatkan citra buruk di dalam internasional. Jadi, intinya pada masa Orde Baru, fokus politik luar negeri Indonesia adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitasnya. Namun, di akhir era menghadapi banyak tantangan masalah. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Nah, halo teman-teman, jadi aku bakalan menjelasin tentang politik luar negeri atau politik negara asing pada era reformasi nih. Nah, jadi pada era reformasi itu, politik-politik Indonesia ini masih sangat dipengaruhi oleh yang namanya transisi pemerintahan atau pergantian pemerintahan. Yang dimana setiap pergantian pemerintahan atau pergantian presiden itu pasti memiliki dampak-dampak tertentu. Nah, ini juga tidak lepas dari lebih berlakunya politik domestika dibandingkan politik internasional di Indonesia. Nah, teman-teman, di masa era reformasi ini, presiden pertama yang menjadi pemerintah pada saat masa era reformasi itu adalah Presiden B.J. Habibie. Yang dimana Presiden B.J. Habibie ini itu mengemban cita-cita yang besar atau tanggung jawab yang besar untuk menaikkan citra Indonesia di masa internasional, di mana pada masa itu Indonesia sedang mengalami kesulitan, yaitu di bagian ekonomi atau krisis ekonomi, dan juga pada masa itu ada jejak pendapat di Timur Timur, yang dimana Timur Timur mau membebaskan dirinya dari NKRI. Nah, pada akhirnya B.J. Habibie berhasil menarik simpati dari Bank Moneter Internasional dan juga Bank Dunia nih. Tetapi beliau menolak untuk mencalonkan diri menjadi presiden selanjutnya dan memilih untuk tidak mengikuti pemilu di tahun selanjutnya. Nah, mengapa? Karena MPR pada saat itu sempat menolak pertanggungjawaban B.J. Habibie. Nah, teman-teman, setelah B.J. Habibie turun dari jabatannya, digantikan nih dengan presiden selanjutnya, yaitu Abdurrahman Wahid. Nah, Abdurrahman Wahid ini beliau pada masa pemerintahannya mendapat imbas nih dari masa pemerintahan sebelumnya. Nah, apa itu imbasnya? Yang pertama, adanya sisa dari pembebasan atau pelepasan Timur Timur dari NKRI. Itu masih menjadi suatu konflik pada waktu itu. Lalu juga ada yang namanya rusuh di Aceh, Papua, dan juga krisis ekonomi. Nah, pada waktu itu juga beberapa pihak memaksa untuk Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya. Nah, kenapa? Karena yang pertama, beliau sedang menghadapi ketegangan terhadap MPR dan DPR. Juga pada waktu itu, beliau disangka korupsi. Nah, teman-teman, turunnya Abdurrahman Wahid itu berarti naiknya Megawati. Nah, Megawati ini adalah presiden wanita pertama di Indonesia yang tepatnya dilantik pada 23 Juli 2001 nih. Nah, presiden kita atas nama Megawati ini membawa dampak yang sangat signifikan dan kondusif bagi Indonesia. Beliau memajukan hal-hal di Indonesia yang pada saat itu sedang porak-poranda, baik dalam segi pendidikan, ekonomi, dan juga hubungan terhadap pihak-pihak terkait ataupun wilayah-wilayah. Nah, kemudian pada tahun 2004, tepatnya pada pemilu 2004, SBY dan Megawati itu mengikuti pemilu yang sama, tetapi suara terbanyak dimenangkan oleh SBY, yang mengakibatkan SBY lah yang menjadi presiden selanjutnya. Nah, naiknya SBY itu ternyata juga menyebabkan perubahan yang sangat baik untuk Indonesia. Salah satunya atau yang paling berpengaruh adalah investor-investor dari negara asing yang mempercayakan investasinya ke Indonesia. Sehingga pada saat itu Indonesia mendapatkan banyak manfaat dari negara asing akibat kerjasama yang dibangun oleh atau semenjak SBY naik sebagai presiden kita.